Ia berdiri di depan kamera, suaranya datar bagai air tenang. Ekspresinya tak berubah, seolah peristiwa yang diumumkannya hanyalah urusan administratif belaka. Pada 21 Mei 1998, Soeharto, sang bapak pembangunan, akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa. Namun, detik-detik bersejarah itu tidak diiringi euforia, melainkan oleh trauma kolektif dan dentuman ledakan gunung es yang telah dipanaskan sejak kelahirannya pada 1965. Pertanyaan kritis yang harus kita ajukan adalah, benarkah rezim ini benar-benar telah berakhir? Atau ia hanya berubah wujud, sementara para aktor, struktur kekuasaan, dan kuburan massal rahasianya masih bercokol dan tertutup rapat? Dalam video ini, kita akan membongkar mesin represi Orde Baru dan warisan beracunnya yang masih hidup hingga hari ini. Tapi sebelum itu, tekan tombol like dan subscribe sekarang. Dengan itu, Anda bukan hanya mendukung channel ini, tapi juga ikut menolak politik melupakan yang sengaja diciptakan. Bagikan video ini ke teman-teman Anda. Biarkan lebih banyak orang yang tahu kebenaran yang sengaja dikubur. Mesin represi, kombinasi pintar kekerasan dan bujukan. Di balik topeng stabilitas dan pembangunan, Orde Baru bukan sekadar pemerintahan, melainkan sebuah mesin politik yang dirakit dengan presisi untuk melanggengkan kekuasaan. Rezim ini mengembangkan sistem kontrol sosial yang canggih dan komprehensif, beroperasi layaknya sebuah algoritma kekuasaan yang mengombinasikan dua strategi utama dengan sempurna, represi telanjang dan kooptasi sistematis. Kombinasi pentungan dan wortel ini menciptakan sebuah ekosistem ketakutan dan ketergantungan yang hampir mustahil untuk ditembus. 1. Represi sebagai fondasi, bahasa kerasan yang terinstitusionalisasi. Sisi represif dari mesin ini tidak beroperasi secara kasar dan semrawut. Ia justru terinstitusionalisasi dan delegalisasi, memberikan wajah hukum pada tindakan sewenang-wenang. Penghancuran sistematis atas hak berserikat dan berpendapat. Kelompok oposisi, serikat buruh independen, seperti yang diperjuangkan Marsina, organisasi mahasiswa kritis, dan pers yang vokal, tidak hanya dibungkam, mereka dihancurkan secara sistematis. Metodenya berlapis. Intimidasi psikologis, telepon pengintai, pengawasan 24 jam, ancaman terhadap keluarga, penculikan dan penghilangan paksa. Seperti yang dialami 13 aktivis 1998, metode ini menjadi senjata ampuh untuk menebar teror tanpa jejak. Korban menghilang tanpa proses hukum, memberikan pesan jelas, kami bisa melakukan apapun. Penyiksaan sebagai alat interogasi dan peringatan. Penyiksaan tidak hanya untuk mengorek informasi, tetapi juga untuk mematahkan semangat dan martabat individu, menjadikannya contoh bagi yang lain. Pembunuhan luar hukum. Program penembakan misterius atau Petrus tahun 1980-an adalah puncaknya, di mana negara secara terbuka namun misterius menjadi penghukum tanpa pengadilan. Militer sebagai alat politik. Kekuatan militer, ABRI, dijadikan alat politik aktif melalui doktrin dui fungsi ABRI. Mereka tidak hanya menjaga perbatasan, tetapi merasuk ke seluruh lini kehidupan sipil, dari tingkat desa hingga kabinet. Kehadiran mereka menciptakan disiplin melalui rasa takut yang konstan. 2. Kooptasi sebagai pengikat luka, strategi pemulusan dan pemblokan. Sementara represi menciptakan luka, kooptasi bertugas memberikan obat bius, agar luka itu tidak meledak menjadi perlawanan terbuka. Strategi ini jauh lebih halus dan seringkali lebih efektif dalam melumpuhkan oposisi jangka panjang. Kooptasi elit, para intelektual, politisi, atau tokoh masyarakat yang potensial menjadi oposan, dibujuk masuk ke dalam sistem. Mereka ditawari posisi di lembaga negara, DPR, MPR, atau diberikan proyek-proyek menguntungkan. Dengan menjadi bagian dari mesin, suara kritis mereka dibungkam oleh kepentingan ekonomi dan jabatan. Pembentukan organisasi massa Pancasila, Ormas. Rezim tidak melarang organisasi, tetapi memaksa mereka untuk menyatukan visi di bawah payung tunggal. Dengan kebijakan monoloyalitas, semua organisasi, termasuk pers mahasiswa, harus menginduk di bawah wadah yang dikontrol negara. Ini adalah cara untuk mensterilkan ruang publik dari perbedaan pendapat yang substantif. Pembangunan sebagai alat legitimasi dan imbalan. Program pembangunan, atau pelita, dan bantuan sosial digunakan sebagai alat politik. Daerah atau kelompok yang loyal mendapat jatah pembangunan lebih banyak. Sebaliknya, yang dianggap membangkang bisa dihukum dengan diabaikan. Ini menciptakan ekonomi patronase di mana ketaatan ditukar dengan kesejahteraan semu. Kontrol atas narasi. Melalui Departemen Penerangan dan Pers yang dikekang, dengan dicabutnya SIUP,
Orde Baru mengontrol kebenaran. Masyarakat hanya disuguhi satu narasi keberhasilan, stabilitas, dan ancaman jika stabilitas itu diganggu. Kombinasi represi kooptasi ini menciptakan apa yang disebut ketertiban yang semu. Di permukaan, negara tampak damai dan stabil. Tidak ada protes besar, tidak ada kritik keras. Namun, ketenangan ini adalah ketenangan kuburan. Sebuah kesunyian yang dipaksakan oleh bayang-bayang pentungan dan dimanipulasi oleh bujukan wortel. Masyarakat belajar untuk melakukan self-censorship atau sensor diri, menginternalisasi ketakutan sehingga negara tidak perlu selalu turun tangan. Inilah warisan paling beracun dari mesin represi Orde Baru, sebuah bangsa yang, untuk sementara waktu, belajar untuk takut pada suaranya sendiri. Fondasi inilah yang memungkinkan gunung es kekuasaannya bertahan selama 32 tahun, sebelum akhirnya retak oleh krisis yang tidak lagi bisa dibendung oleh represi maupun bujukan. Alat negara untuk menghabisi lawan, Kopkamtib dan kawan-kawannya. Strategi represif Orde Baru tidak akan efektif tanpa perangkat kerasnya, sebuah arsenal lembaga militer dan intelijen yang dirancang khusus untuk menetralisir ancaman dengan wewenang yang melampaui hukum. Lembaga-lembaga ini bukan sekadar unit dalam birokrasi negara, mereka adalah algojo berbadan hukum yang mengoperasikan sebuah ekosistem ketakutan yang terstruktur. Mereka berfungsi sebagai penjaga nyata rezim, memastikan bahwa setiap gejolak dapat diredam dengan presisi kekerasan. 1. Kopkamtib, Sang Tuhan yang menghakimi di bawah undang-undang. Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, atau Kopkamtib, berdiri di puncak piramida teror Orde Baru. Yang membuatnya begitu menakutkan bukan hanya kekuatannya, melainkan legitimasi hukum yang sengaja dikaburkan yang melekat padanya. Wewenang luar biasa, superbody. Kopkamtib dibentuk melalui ketetapan MPRS nomor 25 MPRS 1966 yang memberinya kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Frasa samar ini menjadi belangko kosong bagi segala bentuk pelanggaran HAM. Ia bisa menangkap, menahan, menginterogasi, dan menghilangkan siapapun yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban, sebuah istilah elastis yang bisa mencakup kritik politik, unjuk rasa damai, atau bahkan perbedaan ideologi. Negara dalam negara. Kopkamtib memiliki rantai komandonya sendiri yang paralel dengan struktur pemerintahan sipil dan militer biasa. Komandannya, selalu dijabat oleh Panglima ABRI, memiliki kekuasaan yang hampir setara dengan Perdana Menteri dalam keadaan darurat, mampu mengesampingkan keputusan menteri atau gubernur. Ini menciptakan sebuah negara dalam negara, di mana hukum formal bisa diabaikan atas nama stabilitas. Instrument of FR, keberadaan Kopkamtib sendiri sudah merupakan pesan. Masyarakat tidak pernah tahu persis siapa anggotanya atau kapan mereka bertindak. Ketidakpastian ini menciptakan paranoia massal, di mana setiap orang bisa menjadi informan, dan setiap percakapan bisa diawasi. Kopkamtib adalah penjelmaan dari Panoptikon, menara pengawas yang tak terlihat yang memaksa masyarakat untuk mengawasi dan menyensor dirinya sendiri. 2. Jaringan intelijen, mata dan telinga yang menusuk dari dalam. Kopkamtib tidak bekerja sendirian. Ia didukung oleh jaringan intelijen yang bertugas sebagai sistem saraf dari mesin represi ini, masing-masing dengan spesialisasinya. BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara, berfungsi sebagai otak dari operasi intelijen strategis. BAKIN mengordinasi semua badan intelijen lainnya, melakukan analisis ancaman jangka panjang, dan menjalankan operasi luar negeri. BAKINlah yang seringkali memetakan musuh negara dan memberikan rekomendasi target kepada Kopkamtib. OPSUS, Operasi Khusus. Di bawah pimpinan Jenderal Ali Murtopo, OPSUS adalah tangan kotor yang elegan. Lembaga ini bersifat sangat rahasia dan bergerak di wilayah grey warfare atau perkara kelabu. Tugasnya bukan hanya memata-matai, tetapi juga memanipulasi realitas politik. OPSUS terkenal dengan taktik divide et imperanya, seperti memecah belah kelompok oposisi, menciptakan organisasi tandingan, dan melancarkan operasi psikologis, PSYOPs, untuk mendiskreditkan lawan. Mereka adalah ahli dalam merancang narasi yang menguntungkan rezim. BAIS, Badan Intelijen Strategis. Sebagai intelijen internal ABRI, BAIS adalah penjaga kepentingan militer. Mereka memastikan bahwa tidak ada disensi dalam tubuh militer sendiri. BAIS memata-mati perwira menengah yang dianggap terlalu kritis atau ambisius, sekaligus mengumpulkan informasi untuk menjaga soliditas dan loyalitas ABRI sebagai tulang punggung rezim. 3. Simbiosis yang mematikan bagaimana mereka bekerja bersama. Mekanisme kerjanya adalah sebuah siklus represi yang terkoordinasi. 1. Pemetaan, BAKIN OPSUS. Intelijen strategis, BAKIN, dan operasi khusus, OPSUS, memetakan ancaman potensial,
seorang intelektual, kelompok mahasiswa, atau serikat buruh. 2. Targeting, bias Kopkamtib. Informasi disalurkan dan target ditetapkan. Jika targetnya adalah elemen internal militer, bias yang bergerak. Jika targetnya adalah masyarakat sipil, Kopkamtib yang mengambil alih. 3. Eksekusi, Kopkamtib. Kopkamtib menjalankan tugasnya, penangkapan, penahanan, interogasi dengan penyiksaan, atau penghilangan paksa. Semua dilakukan dengan dalih pemulihan keamanan dan ketertiban. 4. Psikologi, seluruh jaringan. Setelah aksi, teror disebarkan. Mayat korban Petrus dibiarkan di tempat umum. Desas-desus tentang penyiksaan disebarkan. Tujuannya bukan hanya menghukum satu individu, tetapi mengirim pesan kepada 10.000 orang lainnya untuk tunduk. Lembaga-lembaga ini bukanlah anomali dalam sejarah Indonesia. Mereka adalah perwujudan dari sistem otoritarian yang dirancang secara sistematis. Ketika Kopkamtib akhirnya dibubarkan pada 1988, fungsinya tidak hilang, melainkan terdispersi ke dalam badan-badan lain seperti Bakorstanas, Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional. Warisan paling berbahaya dari mesin penindasan ini adalah normalisasi kekerasan negara di luar hukum dan terciptanya sebuah infrastruktur represi yang, meski namanya berganti, pola dan mentalitasnya dapat dihidupkan kembali kapan saja oleh rezim yang berkuasa. Mereka adalah bukti bahwa ketika negara memutuskan untuk menjadi penjahat, ia akan melakukannya dengan membawa pasal-pasal hukum dan lencana. Puncak Gunung Es, krisis 98 dan penghilangan yang tak terjawab. Krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 bukan sekadar guncangan ekonomi. Ia adalah pembongkar kedok final yang mengungkapkan kebusukan struktural yang telah lama ditutupi oleh retorika pembangunan dan stabilitas. Rupiah yang terjun bebas hingga 80%, pertumbuhan ekonomi yang anjlok ke minus 13,6%, dan inflasi yang melonjak 65% bukanlah kesalahan teknis, melainkan gejala dari penyakit kronis, korupsi yang merajalela, kolusi, dan nepotisme, atau KKN, yang telah menjadi tulang punggung sistem. Saat fondasi ekonomi yang rapuh itu runtuh, terkuaklah bahwa keajaiban ekonomi Orde Baru hanyalah sebuah istana pasir yang dibangun di atas lumpur. Namun, respons rezim yang sekarat itu justru paling mengerikan di saat-saat terakhirnya. Di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menuntut reformasi, mesin represi tidak melemah, malahan menunjukkan kekejaman pamungkasnya. Peristiwa penghilangan paksa Enforced di Saperanje terhadap aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997 hingga 1998 merupakan aksi teror negara yang terencana dan terstruktur yang dirancang untuk melumpuhkan gerakan reformasi dengan menculik para pemikir dan penggeraknya. Yang terjadi bukanlah penangkapan biasa, melainkan sebuah pola operasi intelijen yang khas. Target mereka yang diculik bukanlah demonstran biasa, tetapi para aktivis inti dari kelompok-kelompok strategis seperti PRD, Partai Rakyat Demokratik, Serikat Buruh, dan LSM. Mereka adalah otak dan jantung gerakan pro-demokrasi, para organisator, pemikir strategis, dan pembuat narasi. Modus operandi, penculikan dilakukan oleh orang-orang tak beridentitas jelas, menggunakan kendaraan tanpa plat, seringkali di malam hari. Metode ini sengaja dirancang untuk menciptakan penolakan yang dapat dipercaya, plausible deniability. Negara bisa menyangkal terlibat, seolah-olah ini adalah aksi preman atau perselisihan internal gerakan. Masa penahanan dan penyiksaan, para korban yang berhasil kembali mengisahkan penyiksaan fisik dan psikologis yang sadis selama masa penahanan rahasia mereka. Tujuannya ganda, mengorek informasi tentang jaringan pergerakan, dan yang lebih penting, mematahkan jiwa dan semangat perlawanan mereka. Mereka dijadikan contoh hidup tentang harga yang harus dibayar bagi yang melawan. Dari semua korban, nasib 13 aktivis hingga hari ini masih gelap. Mereka termasuk nama-nama seperti Sony, Ucok, Noval, dan Yani Afri yang hilang tak berjejak. Keberadaan mereka yang masih misterius ini adalah 1. Sebuah luka yang sengaja dibiarkan terbuka. Ketidaktahuan ini adalah bentuk penyiksaan berkelanjutan bagi keluarga. Tanpa kepastian, tanpa jenazah untuk diberi penghormatan terakhir, mereka terpenjara dalam ruang antrian antara harapan dan keputusasaan. 2. Peringatan abadi bagi para pembangkang. Kehilangan mereka yang tak terselesaikan adalah pesan keras dari negara, kami masih bisa melakukan ini. Kami masih memegang rahasia terakhir, dan kami tidak akan pernah mengakui atau meminta maaf. Ini adalah senjata psikologis untuk meredam semangat kritis generasi berikutnya. 3. Bukti kegagalan transisi menuju keadilan.
Fakta bahwa tidak ada satupun rezim pasca reformasi yang berhasil atau berani mengungkap nasib mereka sepenuhnya, mengadili para pelaku, dan memulihkan nama baik mereka, membuktikan bahwa transisi kekuasaan kita tidak diiringi dengan transisi keadilan. Para aktor di balik penghilangan paksa ini masih berkeliaran bebas, beberapa bahkan masih menikmati posisi dan kekuasaan. Peristiwa penghilangan paksa tahun 1997 hingga 1998 bukanlah insiden terpisah. Ia adalah puncak logis dari sistem politik yang selama 32 tahun dibangun di atas logika kekerasan dan impunitas. Ketika rezim merasa ancaman terhadap kelangsungannya begitu nyata, ia dengan mudah kembali ke naluri paling primitifnya, menghabisi para pengkritiknya. Oleh karena itu, nasib 13 aktivis yang hilang itu bukan sekadar kenangan kelam. Mereka adalah penanda paling jelas dari pekerjaan rumah reformasi yang belum selesai. Selama kasus mereka, dan semua kasus pelanggaran HAM berat Orde Baru lainnya masih digantung, selama keadilan tidak ditegakkan, maka bayangan mesin represi Orde Baru akan terus membayangi kehidupan demokrasi Indonesia, mengingatkan kita bahwa sebuah rezim mungkin saja runtuh, tetapi struktur kekuasaan dan mentalitas represifnya bisa bertahan dengan wajah yang baru. Warisan yang tak kunjung usai, politik melupakan yang diinstitusionalisasi. Inilah jantung dari kegagalan reformasi dan titik paling kritis dalam narasi kita. Lebih dari 2 dekade pasca keruntuhan Orde Baru, Indonesia telah menyaksikan pergantian presiden dan peredaran elit, namun tidak ada terobosan politik yang berani dan tulus untuk membongkar kebenaran sejarah yang paling gelap. Kasus-kasus besar seperti penghilangan 13 aktivis, tragedi 1965, Malari, Petrus, Marsina, Udin, dan lainnya, tidaklah tergantung secara pasif. Mereka sengaja dikubur hidup-hidup melalui sebuah mekanisme yang canggih dan kolektif, yang kita sebut politik melupakan yang diinstitusionalisasi. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang ditakuti oleh para elit dari semua spektrum politik, dari mantan oposisi hingga pewaris Orde Baru, untuk membuka kasus-kasus ini? Argumennya terletak pada beberapa faktor kunci yang membentuk sebuah konsensus kekuasaan yang korup dan rapuh. 1. Jerak keterkaitan masa lalu, The Trap of Complicity. Membongkar kasus-kasus HAM berat bukan hanya soal menjerat 1 atau 2 jenderal pensiunan. Ini adalah proses pembongkaran sebuah sistem yang melibatkan banyak aktor, termasuk birokrat, pengusaha, hakim, dan bahkan politisi yang kini bercokol di partai-partai reformis. Banyak dari mereka yang, secara langsung atau tidak, terlibat atau mendapat manfaat dari mesin kekuasaan Orde Baru. Mengadili sistem berarti berisiko mengadili diri mereka sendiri, atau sekutu politik mereka. Terdapat sebuah jaringan kompromi yang membuat mereka saling menyelamatkan. 2. Ancaman terhadap konsensus kekuasaan yang rapuh. Stabilitas politik pasca reformasi, ironisnya, dibangun di atas kompromi dengan kekuatan lama. Kekuatan TNI yang direformasi tetapi masih perkasa, partai-partai politik yang diwarisi dari mesin Golkar, dan oligarki ekonomi yang tidak berubah, semuanya memiliki kepentingan untuk tidak menggoyang perahu. Membuka luka lama dianggap sebagai ancaman eksistensial yang dapat memicu kembali polarisasi dan konflik sosial politik yang tidak terkendali. Dengan kata lain, stabilitas semua lebih dipilih daripada keadilan yang berisik. 3. Kontinuitas infrastruktur kekuasaan. Yang paling investigatif adalah kenyataan bahwa struktur dan mentalitas kekuasaan Orde Baru tidak pernah benar-benar runtuh. Mereka hanya bermetamorfosis. Lembaga-lembaga intelijen, pola-pola hubungan sipil militer, dan budaya politik yang represif telah beradaptasi dengan wajah demokrasi. Mengungkapkan kejaman masa lalu berarti berisiko mengekspos bagaimana praktik dan aktor yang sama masih beroperasi hari ini, meski dengan metode yang lebih halus. Ini akan meruntuhkan legitimasi seluruh kelas politik. Fakta yang paling menyakitkan adalah bahwa para aktor intelektual di balik penghilangan paksa dan pembunuhan itu, para jenderal, perwira intelijen, dan politisi yang memberi perintah, tidak hanya bebas dari jerat hukum. Beberapa dari mereka masih menghirup udara segar kekuasaan, menjadi penasihat presiden, ketua yayasan yang berpengaruh, atau tetua partai yang dihormati. Mereka hadir di televisi, memberikan wejangan tentang moralitas bangsa, sementara darah dan air mata korban masih membasahi lembaran sejarah yang mereka tutupi. Ini bukan hanya sebuah ironi, ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi terhadap semangat reformasi. Oleh karena itu, melupakan bukanlah suatu kelalaian, melainkan sebuah strategi politik aktif yang diinstitusionalisasi. Negara, melalui kelambanan, penundaan berlarut Komnas HAM, keengganan Kejaksaan Agung, dan ketiadaan kemauan politik di tingkat eksekutif dan legislatif telah menjadikan lupa sebagai kebijakan resmi. Slogan Bung Karno, "Jangan sekali-kali melupakan sejarah," atau jas merah,
telah dibajak menjadi jangan sekali-kali membuka sejarah yang berbahaya. Pola-pola kini yang membuktikan warisan ini masih hidup, kriminalisasi terhadap aktivis kritis dengan pasal karet, penggunaan kekuatan berlebihan dalam demonstrasi, dan pengawasan terhadap para pengkritik pemerintah adalah anak kandung dari logika represif Orde Baru. Mereka adalah bukti bahwa benih-benih otoritarianisme tidak hanya tumbuh subur, tetapi telah dipelihara oleh sistem itu sendiri. Dalam konteks ini, menolak lupa bukanlah sekadar sentimentalitas. Ia adalah sebuah tindakan politik radikal. Ia adalah senjata moral terakhir untuk melawan mesin negara yang ingin memutuskan hubungan kita dengan masa lalu korban. Melupakan berarti menjadi konflik dalam kejahatan itu sendiri. Maka, tuntutan untuk keadilan bukan hanya untuk mereka yang hilang pada 1998 atau 1965, tetapi untuk masa depan Indonesia itu sendiri. Selama kita memilih untuk mengingat, selama itu pula kita membangun tembok pertahanan untuk mencegah sejarah yang paling kelam itu terulang kembali, dalam bentuknya yang lama maupun yang baru. Tuntutan untuk keadilan dan masa depan yang berbeda. Menolak lupa adalah kewajiban. Kita harus terus menuntut dengan keras pembentukan pengadilan HAM ad hoc, pembukaan seluruh arsip militer dan intelijen dari era tersebut, dan pengusutan tuntas hingga ke aktor intelektualnya. Hanya dengan membongkar gunung es ini sepenuhnya, dengan berani memandang wajah gelap masa lalu kita dapat memastikan bahwa ledakan kekerasan negara yang serupa tidak akan pernah terulang. Keadilan bagi masa lalu bukanlah balas dendam, melainkan satu-satunya jaminan untuk perdamaian dan demokrasi yang hakiki di masa depan. Jika tidak, di balik setiap pidato datar seorang pemimpin, akan selalu terbayang bayangan panjang rezim yang berpura-pura mati. Maka, tindakan Anda sekarang sangat berarti. Kembali, saya minta bagikan video ini. Tag teman-teman Anda, keluarga Anda. Diskusikan di kolom komentar. Menurut Anda, mengapa kita takut membuka masa lalu? Tekan tombol like jika Anda menolak untuk melupa, dan subscribe untuk terus mendapat konten yang memberdayakan. Karena jika kita diam, di balik setiap pidato datar seorang pemimpin, akan selalu terbayang bayangan panjang rezim yang berpura-pura mati.